Shalom. Selalu ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Bahkan kalau kata orang masa-masa ini adalah masa yang sulit. Tapi ketika kita anak-anak Tuhan berkumpul, itu artinya selalu ada ucapan syukur. Percaya bahwa rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan, amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil, kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu melawat setiap kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami selalu mau mengasihi-Mu ya Bapa. Menyatakan cinta kasih kepadamu ya Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan setiap kali. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan dan terbaik untuk Tuhan kita. He deserve all the glory. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia.
persembahkan hidupku ya Tuhan ke tangan yang tepat, yang selalu memegang kami, menopang setiap kami dalam segala situasi dan keadaan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin
suaramu, sama-sama katakan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari dengan segenap hati nyatakan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sambil angkat kedua tanganmu, angkat suaramu, nyatakan kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi, kemuliaan bagimu. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari dengan segenap hatimu lebih sungguh lagi nyatakan kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Maha tinggi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Terpujilah senantiasa namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Siapa yang semangat untuk memuji Tuhan, menari bagi Tuhan, amin. Coba angkat kedua tanganmu, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Hey. Biar segala kemuliaan dan pujian hanya bagi namamu Yesus. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari.
sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Hey! Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Saudara saya nyatakan, kau telah ubah ratapanku. Yes. Menjadi tarian. He's turning my morning into dancing. Hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Yes. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Yang percaya Tuhanlah sukacita kita, katakan amin. Katakan haleluya. Let the music praise the Lord. Saudara saja nyatakan, dan ku kan menari. Say. Di sini ada raja segala raja, saudara, dan para malaikatnya bersemayam. Mari menari bagi Tuhan. Woo! Dan ku kan menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Beri tepuk tangan yang terbesar bagi Allah kita. Say haleluya. Sungguh sukacita Allah mengalir di tempat ini atas setiap kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu para jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga
akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya, oleh karena itu kami memperkatakan Tuhan, bahwa pada hari-hari ini, pada era Pentakosta ketiga, Engkau melawat umat-Mu dengan pencurahan Roh Kudus Tuhan. Kami percaya hari-hari ini penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir boleh terjadi atas keluarga kami, atas gereja kami, atas kota kami, bahkan atas bangsa kami, bahkan seluruh dunia mengalami lawatan daripada pencurahan Roh Kudus itu Tuhan. Akan banyak datang jiwa-jiwa yang mereka bertobat, datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kini kami juga mengangkat tangan kami atas negeri kami Indonesia, bangsa kami ini Tuhan, yang sudah Engkau adakan, dan kami pun ada berdiri tinggal di negeri ini. Engkau memberkati Indonesia, kemuliaan Tuhan menutupi seluruh area daripada bangsa dan negeri kami. Dan kami juga berdoa untuk laut, darat, dan udara menghasilkan berkat-berkat yang berlimpah atas negeri kami, sehingga kehidupan rakyatnya tidak berkekurangan, bahkan berkelimpahan dalam segala sesuatu yang baik. Urapan-Mu turun memberkati pemerintahan kami, atas presiden dan wakil presiden kami, atas Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin. Kau memberikan hikmat-Mu, bahkan roh takut akan Tuhan ada atas setiap mereka, atas setiap kepala-kepala daerah, dari pusat maupun dari daerah Tuhan. Mereka semua boleh mengambil kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkhusus untuk lembaga dan aparat TNI Polri, kami berdoa garda pertahanan dan keamanan negara ini semakin profesional, rukun, solid atas bangsa ini, sehingga Engkau atas setiap pengabdian mereka sungguh-sungguh melayani dengan segenap hati, jiwa, dan raga mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Biar kiranya Engkau memberkati kesehatan daripada hamba-Mu ini. Penyertaan Tuhan sempurna atas Paniko, bahkan untuk istri, anak, dan cucunya aman dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Dan biar sebagai the messengers of the third Pentecost terus membawa api Pentakosta ini bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dan juga untuk sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan. Biar kiranya apa yang sudah disiapkan membawa visi, membawa kekuatan atas setiap umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, kami jemaat Tuhan diberkati dalam pelayanan firman Tuhan oleh gembala sidang kami. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gembala CK7 terkasih kami, Bapak Dr. Yanto Simko Putra. Kau sendiri yang menyertai Tuhan, Kau sendiri yang selalu melindungi, juga untuk istri, anak-anaknya, anak menantu, cucu-cucu, orang tua, semua dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Engkau mengetahui, Engkau mengenal isi hati daripada gembala kami, untuk membawa setiap kami jemaat Tuhan menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga seluruh jemaat daripada GBI CK7 diselamatkan oleh Tuhan Yesus senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami ini, untuk gembala yang ada, biar kiranya mata mereka senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan. Hati Bapa ada dalam mereka, lidah, bibir, dan mulut mereka mengeluarkan pengajaran dan hikmat atas umat Tuhan, dan tangan mereka menuntun, menunjukkan jalan-jalan Tuhan, serta dalam setiap kaki mereka melangkah dan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami selalu menjadi umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan saat ini, untuk setiap generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di CK7, kami perkatakan bangkit setiap mereka menjadi anak-anak muda yang hidupnya diserahkan, diberikan untuk kepada Tuhan Yesus. Mereka semakin mengasihi, mencintai Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di kampus, di tempat usaha, di tempat mereka bisnis, biar menjadi terang dan garam Kristus dimanapun mereka berada. Berkati menjadi orang-orang yang berprestasi. Apapun pergaulan yang ada dalam setiap kehidupan mereka, mereka keluar menjadi pemenang, menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan dan kami bawa doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya boleh persilakan untuk kembali duduk. Terima kasih. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik
buat Tuhan dalam pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Mari Bapak Ibu nanti bisa melakukan scan QR code melalui yang ada di belakang daripada kursi Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu yang mau memberikan secara langsung boleh mengangkat tangannya dan boleh meminta amplop. Nanti rekan-rekan daripada Asyir akan memberikan amplop untuk Bapak Ibu bisa mengisi dan memberikan persembahan yang terbaik. Silakan, mungkin ada yang belum memiliki, boleh angkat tangannya, nanti rekan-rekan daripada Asyir akan memberikan. Sudah, baik, apabila semua sudah siap, saya kembali mengundang Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan hari ini. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami datang membawa persembahan kami. Dan biar kami boleh hendaklah kami memberikan yang terbaik menurut kerelaan hati kami. Dan kami percaya kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Segala syukur hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Dan biar kira pemberian kami ini boleh menjadi berkat untuk kegerakan daripada Tuhan sendiri melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami menerima kesehatan yang terbaik. Keluarga kami semua aman dalam pelindungan Tuhan. Bisnis usaha pekerjaan kami Tuhan sertai senantiasa. Dan untuk setiap anak-anak kami boleh menjadi berkat, berprestasi dimanapun mereka belajar dan berusaha. Terima kasih Tuhan, ini adalah waktu untuk kami memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Kami menyambut bagi jiwa baru yang pertama kali hadir di ibadah ini untuk dapat men-scan QR yang tampil di layar tersebut atau dapat juga mengangkat tangan Bapak Ibu sekalian agar pengerja kami dapat memberikan form jiwa baru dan harap diisi data-data yang diminta. Atas nama Gembala dan pengerja CK7, kami mengucapkan selamat datang dan kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat kembali beribadah di minggu-minggu selanjutnya. Selesai ibadah tersebut, bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di ibadah ini dapat menuju counter jiwa baru di depan untuk mengambil souvenir yang telah kami siapkan. Setiap hari kamu punya kesempatan untuk jadi berkat. Touching Hearts, Changing Lives. Menyentuh hati, mengubah hidup. Apakah kamu mau mengalami perubahan dalam hidup dan menjadi berkat bagi orang sekitar? Temukan jawabannya di acara Share and Talk WOI GBI PRJ dengan tema Touching Hearts, Changing Lives. Acara tersebut akan diadakan hari Kamis 22 September 2022 jam 10 pagi di Integrity Convention Center atau ICC lantai 10 Grand Ballroom Mall MGK. Nah, saya sendiri yang akan hadir untuk membagikan pengalaman pribadi saya dan juga menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi ayo ajak keluarga, tetangga, rekan kerja, teman-teman, pokoknya semua orang untuk bisa belajar bersama. See you! Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 18 September 2022 secara online via www.gbiprj.org. Dengan menjadi seorang pilot, saya bisa memiliki banyak harta, banyak uang. Saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Itulah yang akan memuaskan saya dan saya akan hidup sangat-sangat bahagia. Tahun 1996, saya masuk pada satu titik di mana lelahnya hidup saya, hampanya hidup saya, dan di situ mulai awal di mana saya merasakan saya harus kembali kepada Tuhan.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. So, we all agree this is a go? Okay, Kiel, we good to go. Okay, 316. We're good to go. Okay, go. Everyone stand by. 1 minute until showtime. Sound and lighting, standby. Multimedia standby. Sunday service, standby. Offstage creative stand by. Onstage creative, standby. Dancer standby. Praise and worship team, standby. Everyone ready? We go in 3, 2, 1, showtime. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, kami dari 316 Youth Ministry, ibadah anak muda bahasa Inggris yang dilakukan di GBI PRJ CK7. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Selamat datang dalam cerita kami Bapak Ibu Saudara, boleh dibantu slide berikutnya. Nama saya Juan Lesmana, saya sudah berkeluarga, saya sudah beristri satu, kami berdua melayani Next Generation. Istri saya melayani di sekolah minggu untuk bahasa Inggris, dan di gambar sebelah kanan itu adalah para pemimpin yang Tuhan panggil dan Tuhan taruh di hatinya untuk melayani generasi muda. Bapak Ibu Saudara, saya menjadi ayah itu selama waktu pandemi. Jadi waktu pandemi Tuhan kasih berkat kami keturunan. Saya berenung sama istri. Kita berdua kerja untuk apa sih? Saya masih kerja, istri kerja profesional, kita kerja pagi sampai malam. Apa sih sukacita terbesar dalam hidup ini? Apakah memang ketika kita punya materi yang banyak, apakah ketika kita punya harta itu sukacita terbesar? Saya bergumul lama sampai akhir Tuhan bukakan satu ayat Bapak Ibu Saudara. Dalam 3 Yohanes 1 pasal yang keempat. Bagiku, bagi kita semua di tempat ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara? Dan saya terlalu yakin dan percaya kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan. Kebenaran hanya ada dalam rumah dan Tuhan. Di depan Bapak Gembala Sidang juga, dan butir Pentakosta ketiga juga berkata akan bangkit generasi milenial hidup dalam kebenaran. Kita boleh punya harta banyak, tapi sukacita terbesar adalah ketika kita bilang nanti, anak gua lulusan universitas mana. Dan saya yakin percaya itu jauh lebih besar bahagianya daripada punya harta yang banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, izinkan kami memperkenalkan diri kami sekali lagi, 316 Youth Ministry, ibadah wadah anak muda berbahasa Inggris. Di mana visi kami, di slide berikutnya, kami ingin menyiapkan generasi yang berdampak pada area pengaruh mereka. Kami ciptakan generasi yang tidak hanya fokus melayani di gereja, itu penting, bukan tidak penting, tapi lebih daripada itu. Kita pengen mereka melayani di 7 gunung kehidupan. Diambil dalam Wahyu 5 ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji
pujian. Slide berikutnya, di tempat ibadah kami fokus karena kami rindu melihat anak muda mencapai potensi terbaik dan memenuhi panggilan dalam hidup mereka. Di area kuasa, politik, pemerintahan. Di tempat kami ada yang magang di partai PSI, Bapak Ibu Saudara. Kekayaan, bisnis, keuangan, hikmat, pendidikan guru. Tadi ibadah selesai, saya baru doakan, saya rilis lepaskan berkat untuk satu anak yang kuliah di Oxford University. Boleh katakan amin? Siapa rindu Tuhan pakai generasi muda bergerak dalam gunung hikmat, kekuatan media teknologi. Video tadi yang dibuat itu dibuat in-house semua oleh anak usia 14-15 tahun. Mereka hebat dan begitu luar biasa. Hormat di bidang kekeluargaan anak. Ada yang apply kuliahnya, dia bilang ke saya, Ko Juan, saya mau kuliah di bidang psikiater. Karena saya lihat keluarga masa depan butuh dibangun dengan di atas fondasi yang benar. Kemuliaan juga penting, bicara rohani sosial. Di tempat kami ada yang ambil sekolah teologi. Kami dukung, kami support, kami bantu. Dan puji-pujian, art, entertainment, social media influencer. Saya akan percaya generasi muda Tuhan pakai di 7 gunung kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terakhir saya tutup presentasi saya Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah quote berkata, your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise. Bahwa kontribusi terbesar bagi kerajaan surga kadangkala bukan dari apa yang kita lakukan, tapi dari generasi muda yang kita bangun untuk kemuliaan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara kalau punya anak usia muda yang fasih berbahasa Inggris atau dipersiapkan sekolah luar negeri untuk ikut menghadiri ibadah kami. Dan juga bagi teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri pulang atau yang punya hati kerinduan untuk melayani generasi muda, saya undang untuk bergabung bersama kami di slide berikutnya. Di bagian praise and worship, creative team, Sunday service. Dan akhir kata Bapak Ibu Saudara, kunjungi ruang ibadah kami setiap hari Minggu jam 9 dan 11.30 di Topas. Dan nanti setelah ibadah saya juga berdiri di depan, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami dengan senang hati untuk menjawab dan bersama dengan Bapak Ibu untuk menyiapkan generasi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu, saat-saat yang paling indah adalah saat kami Tuhan berhadapan dengan Tuhan. Saat kami dekat dengan Tuhan. Dan hari ini biar urapan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan Yesus, bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kerinduan setiap kami, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan sama-sama. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sambil angkat tanganmu sekali lagi nyatakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari hari ini angkat sembahmu kepada Tuhan. Mari Engkau yang merasakan urapannya mengurapi setiap kita. Kami bawa sembah kami Tuhan untuk Allah kami yang hidup, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari terus sembah dia saudara, jangan ada yang berdiam diri. Angkat suaramu sembah Tuhan. Kami bawa sembah kami, sebab hanya Kau yang layak. Terima segala pujian, pengagungan. Syakana nama Uriala basya nama Kirala basya kana nama Syakana nama rasakan hadirat-Mu penuhi setiap hati. Mari terus sembah, sembah. Mari kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, 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 haleluya. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh.
Yesus, 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 Yesus. Uri bakala bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya. Oh, syara bala 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 bala. Uri bala 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 bala. Yesus, 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 Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Benar Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. Oh, yada bashara la bala 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 bala. Oh, la 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 bala 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 bala. Oh, yada bala 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 bala. Oh, yada bala 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 bala. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Yesus. Oh, Yesus. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara kepada saya, kepada saya, kepada saya, kepada saya. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Oh Yesus. 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 Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mereka memerlukan Tuhan. Mereka datang dengan keadaan bermacam-macam masalah. Engkau tahu ya Abah. Engkau menjamah mereka satu persatu. Jamah mereka satu persatu ya Abah. Ya Abah, ya Abah. Mereka akan pulang dengan keadaan tidak sama pada waktu mereka datang. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Yesus. Ya Abah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapa, sekarang berbicara kepada kami apa yang menjadi isi hatimu melalui mulut dan bibir hambamu ini. Urapi hambamu ya Aba, urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadiratmu, mendengar pesan-pesanmu. Berbicara saat ini ya Aba, berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Wow. Saya lihat ini banyak anak muda. Kalau boleh saya tahu, yang umurnya di bawah 40 tahun. Lambaikan tangan saudara. Lambaikan tangan. Wah, ini banyak. Coba tolong bisa bangkit berdiri. Saya mau lihat. Dan lambaikan tangan saudara. Wow. Wow. Ini yang di bawah 40 ya. Yang berarti yang duduk di atasnya 40, betul ya? Betul ya? Jadi ini yang berdiri yang di bawah 40 tahun. Atau yang 40 tahun boleh berdiri juga. Yang lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang boleh duduk. Wow. Memang kita sedang memasuki paradigma yang baru. Saya percaya, saudara, anak-anak muda, orang-orang muda sedang dikirim ke gereja kita. Di mana-mana saya lihat, berarti Tuhan berbicara, kamu gembalakan mereka dengan baik, supaya mereka jadi murid. Anak-anak muda, saya mau tanya, kamu mau jadi murid? Kamu mau jadi murid Tuhan? Siapa yang mau katakan amin? Katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Wow. Jadi murid. Jadi murid. Sebab hanya murid Tuhan Yesus yang akan masuk surga. Camkan baik-baik apa yang saya katakan. Apa yang Opa katakan. Amin. Camkan baik-baik. Jadi murid Tuhan Yesus. Sebab hanya murid yang masuk surga. Dan hari-hari ini Tuhan memberikan tugas kepada setiap kita. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa itu muridku, kata Tuhan. Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu, aku juga. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan saya mau beritahu, hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu saya percaya saudara-saudara, kamu ini ditaruh di sini supaya jadi murid, setelah itu memuridkan. Katakan amin. Katakan amin. Dan waktunya sudah tak lama. Camkan baik-baik. Ini waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Ayo kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Saya percaya yang sekarang datang ibadah secara onsite, saya lihat mereka orang-orang yang haus, termasuk saudara, termasuk kamu yang muda-muda ini, haus kepada Tuhan. Benar? Benar? Yang katakan benar, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Wow. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Hari-hari ini
api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Hari-hari ini Tuhan berbicara sesuai dengan Markus 4 ayat 29. Sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan orang tua, teman, handai tolan teman-teman saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Ada berapa banyak? Dan dengar baik-baik, sebab musim menuai sudah tiba. Dan Tuhan memberikan kepada kita pesan agar kita lebih banyak masuk dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Katakan amin. Banyak berada dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini saya tahu lawatan Tuhan akan luar biasa kepada kita. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan supaya terjadi, sebab musim menuai sudah tiba? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Nomor satu tadi, banyak dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Lakukan itu sungguh-sungguh, dan saya percaya di tempat ini saya lakukan dengan serius. Ada doa fajar macam-macam, kul-kul, saya percaya terjadi banyak doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tuntunan Tuhan pada sebab musim menuai sudah tiba. Nah saudara, kita sekarang memasuki bulan September. Nanti tanggal 26 September, tinggal beberapa hari lagi, sampai dengan 15 September tahun depan, menurut kalender orang Ibrani, kita memasuki tahun 5783. Tahun 5783 disebutkan sebagai tahun P Gimel. Ini bisa ditampilkan ya? Di situ. Sudah mulai keluar sekarang. Sudah lihat. P Gimel itu 83. Nah saudara, P itu memang artinya 80. Dan bentuknya yang terakhir itu seperti mulut. Dan memang ini pesan Tuhan beberapa tahun terakhir itu tentang mulut. Jadi memasuki masa penuaian jiwa yang luar biasa hari-hari ini. Kita anak-anak Tuhan harus menjaga mulut kita. Mulut kita ini bukan dipakai untuk membuat kehebohan, berbohong, maki-maki orang, hoax, buat gosip kanan kiri. No. Tapi hari-hari ini justru mulut ini harus dipakai untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Banyak mengucap syukur, memperkatakan hal-hal yang menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Dan memang saya tahu iblis tidak senang. Karena Tuhan sudah memberikan arahan, jaga mulutmu, hati-hati hari-hari ini. Wah, dia buat, dia ciptakan seolah-olah iblis sesuatu kejadian sehingga orang-orang bisa maki-maki. Dan itu yang kepancing orang Kristen lagi. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Kok diam semua? Saya percaya, ayo kita jaga. Kita jaga. Saya mau ajak saudara untuk membaca dari Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, tapi saya lihat firman ini sudah begitu jelas. Tapi kadang-kadang kita lupa. Atau gak peduli. Itu apa katanya nanti. No.
hati-hati. Sekarang tuh istilahnya saya kasih tahu, jangan main-main dengan Tuhan. Hari-hari ini kita harus serius. Dan saya lihat anak-anak muda serius. Bukan dikira masih muda nggak serius, enggak. Saya lihat justru anak-anak muda yang serius. Kalau ada orang yang tua, kok ngomong begitu? Dia jaga. Saya lihat, benar. Karena itu saya percaya, ayo. Setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang, itu harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan menjaga mulut kita. Yang mau katakan amin. Kita akan mendeklarasikan firman Tuhan. Kita akan banyak mengucap syukur. Ada berapa banyak yang akan berkata, Tuhan, saya mau jaga mulut saya. Ada berapa banyak? Sambil angkat tangan, kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Saudara, kita berada dalam tahun 5783 atau Pegimel. Di sini dalam tahun ini yang dituliskan dari 26 September tahun ini sampai 15 September tahun depan, akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkat dan upah yang akan dilepaskan bagi mereka yang hidupnya intim dengan Tuhan. Katakan amin. Namun bersamaan dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia. Hari-hari ini kita lihat gereja Tuhan sedang dibersihkan. Amin. Sudah lihat di mana-mana, termasuk gereja kita. Gereja besar, gereja kecil, itu rata-rata hamba-hamba Tuhan yang tidak benar dibersihkan oleh Tuhan. Sebab kenapa? Sebab kita akan memasuki masa penuaian jiwa yang sudah tiba. Tidak mungkin lupakan apa yang disebut dengan penuaian jiwa, kebangunan rohani tanpa pemurnian. Karena itu hari-hari ini Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Saudara, saya mau tanya kepada saudara. Saudara pribadi demi pribadi, mau nggak mengalami kebangunan rohani? Jadi harus siap untuk dibersihkan juga. Amin. Amin. Saya dalam hampir 3 tahun terakhir ini, wow, dibersihkan habis-habisan sama Tuhan. Dan saya percaya, meskipun itu nggak enak, tapi harus saya terima dengan sukacita karena saya tahu tanpa ini tidak mungkin terjadi kebangunan rohani. Tidak mungkin kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa. Karena itu bersukacitalah. Sekali lagi, gereja Tuhan harus siap untuk dibersihkan. Amin. Kemudian dikatakan pada tahun 5783 dikatakan keputusan dan pilihan-pilihan yang diambil serta tindakan pertobatan dan pengampunan
yang dilakukan pada tahun 5783, ini konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 5784 nanti. Jangan lupa, tahun 5783 ini tahun 2022. Amin, saudaraku. Jadi apa yang kita lakukan, baik atau tidak baik, segala keputusan, pengampunan, pertobatan, minta ampun, bertobat, itu nanti akan dirasakan pada tahun depan yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu mari, mulai sekarang, jaga baik-baik. Apa yang kita lakukan sungguh-sungguh harus tidak sembarangan. Dan hari-hari ini saya selalu akan katakan, jangan main-main dengan Tuhan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Daud itu berkata begini, Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Ingat baik-baik, Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita dan sesuai dengan kesucian tangan kita. Terhadap orang yang setia, Tuhan akan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan akan berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Tuhan akan berlaku suci. Tetapi pada orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Camkan ini baik-baik. Saya beberapa bulan ini selalu mengingatkan jemaat, jangan sampai dibelat-beliti Tuhan. Kadang-kadang orang berkata, paling-paling saya berbuat ini yang tidak memperkenan hati Tuhan. Paling-paling saya mengalami seperti ini, bla bla bla. Oh no, saudara akan salah. Kalau dibelat-beliti Tuhan, apa yang nggak kepikir, apa yang tidak terbayang, tidak akan pernah terbayang. Belum pernah kita lihat hal yang seperti itu. Belum pernah timbul dalam hati. Wow, kita rasakan, tetapi hal yang mengerikan. No, jangan. Saya mau beritahu kepada saudara, semua di sini, termasuk anak-anak muda, Opa ingatkan kepada kamu, ya, jangan sampai dibelat-beliti Tuhan. Dan saya percaya, kamu semua di tempat ini, anak-anak muda, engkau orang yang mau berlaku suci. Mau berlaku tidak bercela. Mau berlaku kudus di hadapan Tuhan. Yang tidak mau berlaku bengkok. Ada berapa banyak yang berkata, amin. Katakan amin, sambil angkat tangan semua. Kok aminnya ragu-ragu? Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Hal yang ketiga yang Tuhan ingatkan pada musim menuai yang sudah tiba ini. Tadi sudah 2. Tuhan itu bukakan kepada saya dari Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5. Saya mau ajak saudara membaca bersama-sama. Saudara, kalau saudara lihat Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5, ini dikatakan pengajaran khusus buat murid-murid Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau tanya, saudara murid Tuhan Yesus? Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus? Berarti ini pengajaran khusus buat kita. Bukan yang lain, hanya murid. Kalau bukan murid gak ngerti ini. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan
Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu sisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Terus, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ini pengajaran khusus buat kita semua. Nomor 1, jangan munafik. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Katakan amin. Bagi orang yang munafik, Tuhan akan membuka kemunafikan itu. Selama ini disembunyikan, dikemas, gak ada yang tahu. Ngomong dalam gelap, ngomongnya bisik-bisik dalam kamar. Tapi sudah tahu apa yang Tuhan katakan? Kamu ngomong-ngomong dalam gelap, tak buka dalam terang. Jadi yang tadi gak ada yang tahu, tiba-tiba diumumkan di luar. Yang tadi dibisik-bisikkan, bisik di kamar, gak ada yang tahu. Dibuka di dalam rumah, akan dibuka di atas atap rumah. Wow, kok bisa ya? Itu saya lihat ada beberapa orang yang saya tahu sekarang lagi bertanya-tanya. Kenapa kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Aku sudah mengemas ini bertahun-tahun. Gak ada yang tahu. Kok bisa tahu? Jawabannya apa? Tuhan. Saudara, saya pada waktu dapat ayat ini, saya tuh dikasih ayat. Ini tuh saya pikir luar biasa juga. Coba kalau cari ya, Pengkhotbah 10 ayat 20. Coba. Nah, ayo. Coba. Ini kan kita baru ngomong-ngomong yang itu ya. Coba. 1, 2, 3. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu. Dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Wow, ini yang tadi kan. Pertanyaan yang tadi. Kok bisa tahu? Burung yang memberitahu. Yang bersayap mungkin nyamuk. Betul? Gak ada yang tahu. Kok bisa? Ngutuki raja di pikiran, kok bisa tahu ini? Kalau ngutuki raja, apalagi mau membohongi Tuhan. Ngutuki raja aja, jangan sampai. Apalagi bohongi Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk bongkar itu. Amin. Karena itu mungkin ada di antara saudara, kok bisa ya? Bertahun-tahun kelihatannya baik. Sekarang dibuka. Udah waktunya. Mungkin burung di udara yang ngomong. Mungkin nyamuk yang ngomong. Ini yang bersayap nih. Karena itu jangan main-main dengan Tuhan. Saya mau beritahu. Hari-hari jangan main-main dengan Tuhan. Kebuka semua. Kita harus jadi orang jujur. Jangan munafik. Jadi orang yang berintegritas, tulus. Lakukan. Dan itu orang yang seperti ini selamat. Dan itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan bilang, jangan takut sama manusia. Takut kepada Tuhan. Manusia tuh hanya bisa membunuh. Habis itu gak bisa ngapa-ngapain lagi. Paling-paling bisa membunuh kan. Terakhir. Tapi Tuhan
bisa membunuh dan melemparkan orang itu ke dalam neraka. Takut kepada dia. Tapi kenyataannya banyak orang yang takut sama manusia. Takut gajinya dipotong, takut gak dapat pekerjaan, takut gak dapat pelayanan. Takut. Sehingga apa? Mengkhianati Tuhan. Lebih takut sama orang ini daripada takut sama Tuhan. Hati-hati. Hari-hari ini dalam masa penuaian, sebab musim menuai sudah tiba. Ini Tuhan sedang bergerak. Jangan main-main dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin saudara melihat, waduh, kok khotbahnya Pak Niko belakangan ini kok keras banget. Ya nggak tahu. Saya juga kadang-kadang dulunya saya sering memberikan sekarang ini kok keras. Oh, saya baru ngerti. Ini pengajaran untuk murid. Jadi ini masa pemuritan ya harus begini. Karena ini pengajaran khusus buat murid-muridnya. Kalau mau jadi murid, dengarkan ini baik-baik. Lakukan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Gak apa-apa keras. Terima dengan sukacita. Saya mau lakukan Tuhan. Saya mau lakukan Tuhan. Saya mau lakukan. Saya sungguh-sungguh mau lakukan. Ada berapa banyak yang berjanji seperti itu? Saudara, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Apalagi muridnya. Tadi malah disebutkan sahabat. Sahabat-sahabatku, tak kasih tahu ya. Yang mana yang harus kamu takuti? Itu kebaikan Tuhan. Tuhan sangat baik kepada saudara dan saya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, jangan kau khawatir suatu apapun. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yang terakhir, Tuhan berpesan kepada kita, kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Katakan amin. Saudara, untuk hidup kudus itu harus dikejar. Memang kita waktu percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita dikuduskan oleh karena Roh Kudus. Tapi untuk hidup kudus itu nggak bisa diam. Wah, saya punya Roh Kudus, dengan sendirinya saya kudus. Jadi apa yang saya kerjakan tetap kudus. Itu pengajarannya hyper grace yang akan menjerumuskan kita. No, dikejar. Dikejar. Sungguh-sungguh harus berusaha. Bukan dengan kekuatan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi kita harus kejar. Kejar kekudusan. Saudara kasih Tuhan. Saya berdoa. Setiap kita jadi murid. Sebab pada waktu jadi murid nanti, pada saat dia datang di awan-awan, nama kita akan dipanggil. Kita semua akan dengar. Saya berdoa, setiap kita
ikut dalam pengangkatan? Ada berapa banyak yang percaya? Saya akan ikut dalam pengangkatan Tuhan. Saya ikut dalam pengangkatan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Saudara, pada waktu nama kita dipanggil, kita akan menjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh Yesus, saya berdoa, kalau kita nanti dipanggil, kita saling melambaikan tangan ya. Hai Pak Yanto, oh Maliko, semua kita sama-sama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya, ya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Mari, arahkan pikiran hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Aba? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau sembuhkan kami, Engkau hajar kami, Engkau tegur kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Saudara introspeksi. Jangan menyembunyikan dosa. Ingat betapa saudara dikemas dengan baik, disimpan, pasti akan terbuka. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekarang yang Tuhan mau hanya kejujuran kita. Akui, akui, hanya diakui, hanya bertobat. Dosa itu meskipun dosa besar tidak akan membawa maut.
Engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Oh, rada. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang berurusan dengan Tuhan. Hamba berdoa buat mereka. Hamba-Mu juga berdoa meminta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan, ampuni. Oh, ya Yesus. Bapa, kami masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih. Jangan diam, saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Yang sakit boleh angkat tangan. Yang membutuhkan mujizat Tuhan boleh angkat tangan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa, urapi kami, urapi kami ya Abah, urapi kami, jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan, terima. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan terima kasih. Saudara, kita semua harus jadi pemenang. Yang mau jadi pemenang katakan amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Hey, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Katakan wuh, katakan wuh, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin.